yang rasanya seburuk itu. Selir muda lalu menjelaskan bahwa dalam setiap bulan, mereka hanya memperoleh 1 kali makanan yang benar-benar layak. Selebihnya hanyalah makanan seadanya untuk bertahan hidup. Kaisar berpikir bahwa lebih baik tetap makan daripada mati kelaparan. Namun tubuh kecilnya yang selama ini terbiasa dengan makanan mewah tidak mampu menahannya. Beberapa saat kemudian, ia langsung roboh di atas meja. Selir muda panik. Ia segera mengambil seluruh uang yang dimilikinya dan berlari menuju toko obat. Tanpa ragu, ia menyerahkan semua tabungannya demi membeli obat. Sang penjual obat pun berjanji akan mengantarkannya kemudian. Sayangnya, semua itu diam-diam disaksikan oleh pelayan yang sejak awal memusuhinya. Saat selir muda menunggu obat dengan penuh harapan, selir kesayangan tiba-tiba datang bersama para pengikutnya. Mereka mendobrak pintu kediamannya. Yang lebih mengejutkan, obat yang seharusnya diberikan kepada selir muda ternyata sudah berada di tangan selir kesayangan. Dengan angkuh, ia menuduh selir muda melakukan transaksi pribadi yang melanggar aturan istana, lalu memerintahkan agar ia dihukum dengan berat. Melihat semua itu, Kaisar benar-benar terkejut oleh kekejaman perempuan tersebut. Untungnya, selir kesayangan tidak berani bertindak terlalu jauh. Setelah puas mempermalukan selir muda, ia pergi dengan penuh kesombongan. Walaupun tubuhnya sendiri terluka dan dipermalukan, selir muda tetap berusaha memberikan obat kepada anak anjing itu. Melihat pengorbanan tersebut, Kaisar kembali bersumpah dalam hati. Begitu ia berhasil mendapatkan kembali tubuhnya, selir kesayangan itu pasti akan menerima balasan atas semua perbuatannya. Hari demi hari, kondisi kesehatan selir muda justru semakin memburuk. Jatah makanan yang diberikan pihak istana pun terus dikurangi. Tubuhnya yang sudah lemah akhirnya tidak mampu bertahan lagi, hingga ia jatuh pingsan. Anak anjing itu menjadi sangat panik. Demi menyelamatkan perempuan yang telah menolongnya, ia nekat keluar sendirian mencari makanan. Namun, di tengah perjalanan, ia dikejar oleh 2 orang pelayan, hingga melewati beberapa jalan di dalam istana. Berkat tubuhnya yang kecil, ia berhasil bersembunyi di sebuah lubang sehingga lolos dari kejaran. Ketika sadar, selir muda mendapati anak anjing itu telah menghilang. Saat melihat makanan yang diletakkan di samping tempat tidurnya, ia langsung memahami apa yang telah terjadi. Dengan hati yang cemas, ia segera mencarinya ke berbagai penjuru istana. Pencariannya berakhir di kediaman selir kesayangan. Di sana, ia melihat anak anjing kecil itu sedang diserang oleh 2 ekor anjing besar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari dan memeluk anak anjing tersebut dengan hati yang hancur. Namun, selir kesayangan berkata bahwa itu adalah pertandingan antar anjing. Menurutnya, jika pertandingan dihentikan di tengah jalan, maka selir muda harus mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan. Setelah itu, ia memerintahkan bawahannya untuk merebut anak anjing tersebut. Kaisar yang berada di dalam tubuh anak anjing itu belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Ia langsung melompat ke kepala selir kesayangan, menggigitnya, lalu mencabuti rambutnya. Berkat gerakannya yang lincah, ia berhasil melarikan diri. Selir kesayangan menjadi semakin marah. Namun, alih-alih mengejar anak anjing itu, ia justru melampiaskan seluruh amarahnya kepada selir muda. Pada saat yang paling genting, anak anjing itu kembali dan menggigit tangan selir kesayangan. Sayangnya, tubuh kecilnya sudah terlalu lemah. Dengan satu ayunan tangan saja, ia dilempar keras hingga membentur anak tangga. Dipenuhi kemarahan, selir kesayangan mengangkat tongkat dan bersiap menghabisi anak anjing tersebut. Namun tepat ketika tongkat itu hendak diayunkan, sebuah pengumuman menggema di seluruh istana.